Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu semua semakin sehat, semakin kuat, dan semakin cerdas. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya anak-anak, jangan lupa diisi absennya terlebih dahulu ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia, dan pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu sebagai berikut. Anak-anak, sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, ibu mau bertanya dulu nih sama anak-anak ibu. Kira-kira orang zaman dulu menggunakan cahaya apa ya untuk melakukan kegiatan di malam hari sebelum adanya listrik? Ayo, siapa yang bisa jawab, acungkan tangannya. Ya, betul sekali. Orang-orang zaman dulu hanya menggunakan pencahayaan seadanya loh anak-anak, seperti lilin, lampu obor, lampu togo, dan yang lebih modern sedikit yaitu lampu petromak. Nah, kalau sekarang coba kalian lihat lingkunganmu ketika di malam hari. Cahaya lampu menyinari jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ayo kita pelajari. Anak-anak, sekarang mari kita membaca teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter.
Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala saat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang waktunya anak-anak ibu mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan teks yang telah kita baca. Dikerjakan dengan baik dan benar ya anak-anak. Anak-anak, marilah kita perhatikan komponen-komponen yang terdapat pada sebuah senter. Nah, jadi jika senter tersebut dibongkar, bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Yang pertama, ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Yang kedua, ada lampu. Dan yang ketiga, ada lempengan logam. Nah, lempengan logam ini berfungsi sebagai pengantar arus listrik. Yang keempat, ada saklar. Saklar berfungsi untuk menyambungkan dan memutuskan aliran arus listrik. Anak-anak, jika komponen-komponen utama tersebut kita rangkaikan untuk menyalakan kembali, maka akan tampak seperti berikut. Kemudian, jika kepala senter tersebut dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Anak-anak, ini adalah gambar rangkaian listrik pada senter. Jika saklar dinyalakan, maka listrik mengalir dari sumber listrik yang berupa baterai yang disusun secara seri. Kemudian, arus listrik mengalir melalui lempengan logam. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan di awal, lempengan logam ini berfungsi sebagai pengantar arus listrik. Kemudian, lampu pun menyala. Jika saklar dimatikan, maka otomatis arus listrik pun terputus sehingga lampu menjadi padam. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Kemudian kalian nyalakan lampu tersebut. Menurut kalian, apa perbedaan antara masa sebelum adanya listrik dan sesudah adanya listrik? Ya, betul sekali. Anak-anak, orang-orang terdahulu ketika ingin memasak nasi, mereka hanya menggunakan dandang dan api kayu. Sedangkan orang-orang zaman sekarang bisa memasak nasi dengan sangat mudah menggunakan rice cooker. Begitu juga dengan menyetrika. Orang-orang zaman dahulu menyetrika menggunakan setrika arang yang sangat panas dan berat. Sedangkan orang-orang zaman sekarang dengan mudahnya menyetrika menggunakan setrika listrik. Selanjutnya, jika anak-anak zaman dahulu ingin mengerjakan PR ketika malam hari, mereka hanya menggunakan pencahayaan seadanya, seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu lilin, lampu petromak, ataupun obor. Beda ya nak dengan zaman sekarang. Anak-anak ibu sekarang bisa mengerjakan PR di rumah ketika malam hari menggunakan lampu listrik. Jadi anak-anak, sebenarnya masih banyak sekali perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Nah anak-anak, coba amati lingkungan sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik di kehidupan pada bidang sosial dan budaya di sekitar lingkungan kalian. Tuliskan hasil pengamatanmu pada pola pikiran berikut. Nah, tugas selanjutnya, anak-anak ibu diminta untuk mengamati benda di sekitar rumah kalian yang menggunakan energi listrik, beserta apa manfaat dari benda tersebut. Hasil pengamatan kalian silahkan diisi pada tabel berikut. Selamat mengerjakan tugas anak-anak ibu. Kerjakan dengan baik dan benar ya. Kalian juga bisa meminta bantuan kepada kakak, orang tua, atau orang-orang di dekat kalian. Nah anak-anak, hanya itu materi yang dapat ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak ibu semuanya selalu sehat
dan tetap semangat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.